Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat curhat hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi dengan judul Gerasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi. Nah, tentunya mungkin ada di antara teman-teman yang ingin mengetahui apa itu gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Nah, bicara tentang gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tentunya ini berkaitan sekali dengan masalah hukum pidana ya. Nah, namun sebelum itu mohon kesediaan teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share di bawah ini. Sahabat curhat hukum, berbicara tentang gerasi, ya, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, maka kita tidak akan keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, di sini saya akan mulai dengan dasar hukum dari gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan juga abolisi. Bicara dengan dasar hukum, maka kita akan melihat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 14, di situ disebutkan pasal 14 ayat 1 bahwa Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di dalam pasal 14 ini ada 4 hal yang diatur, yaitu gerasi dan rehabilitasi, juga amnesti dan abolisi. Nah, sahabat surat hukum, selanjutnya kita masuk pada materi apa itu yang dimaksud dengan gerasi. Ya. Sahabat surat hukum, yang dimaksud dengan gerasi ya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi, bahwa gerasi adalah pengampunan ya berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Nah, jadi kalau kita melihat dari ketentuan tersebut, maka yang namanya gerasi adalah pengampunan ya, berupa peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Di sini sudah diketahui bahwa gerasi itu dimohonkan ketika seseorang itu sudah mendapatkan keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ya. Selanjutnya di pasal 2 disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada presiden. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa gerasi ini diberikan kepada orang yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan di sini tidak semua pemidanaan dapat dimohonkan gerasi. Hanya pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Dan permohonan gerasi ini hanya dapat diajukan 1 kali saja. Yang selanjutnya adalah bahwa gerasi ini, ya, sahabat curhat hukum, mempunyai akibat ketika presiden memberikan persetujuan terhadap gerasi, maka ada 3 kemungkinan, yaitu ada peringanan atau perubahan jenis pidana, mungkin yang tadinya berupa pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau pengurangan jumlah pidana dari misalnya 20 tahun menjadi 10 tahun, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Ya, jadi pidananya tidak dijalankan lagi oleh si narapidana tersebut. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa permohonan gerasi ini dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, sahabat curhat hukum, itu adalah gerasi, dan kita lihat contoh dari gerasi ya. Ini ada contoh gerasi
yang dapat saya sampaikan di sini yaitu ya, gerasi terhadap Antasari Azhar ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1/G tahun 2017 ya, di sini Presiden memberikan gerasi kepada terpidana Antasari Azhar ya. Sobat Curhat Hukum, dalam gerasi yang diberikan kepada Antasari ini, Antasari diberikan gerasi berupa pengurangan jumlah pidana selama 6 tahun ya, sehingga hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana dari sebelumnya 18 tahun menjadi 12 tahun. Nah, itu adalah contoh dari uh, gerasi yang diberikan pada salah satu terpidana yaitu Antasari Azhar. Baik, Sobat Suara Hukum, berikutnya kita akan masuk kepada materi tentang apa itu rehabilitasi. Sahabat Suara Hukum, di dalam hukum ada beberapa jenis sebetulnya rehabilitasi, namun di sini saya sampaikan dua jenis rehabilitasi, yaitu yang pertama adalah rehabilitasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada dua ya, rehabilitasi berdasarkan KUHAP dan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, di sini kalau kita lihat rehabilitasi yang berdasarkan KUHAP, maka di dalam pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, dalam KUHAP ini, rehabilitasi itu dilakukan berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah rehabilitasi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, yaitu apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi ini diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Jadi ketika dalam persidangan dinyatakan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusannya telah mempunyai hukuman tetap, maka sekaligus juga kepada terdakwa diberikan rehabilitasi. Dan rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Dan yang kedua adalah rehabilitasi yang diberikan berdasarkan putusan pra-peradilan, di mana tersangka ini mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan atau yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Jadi, untuk rehabilitasi berdasarkan KUHAP ini, maka harus ada putusan pengadilan atau penetapan dari hakim peradilan. Ya, itu yang berkaitan dengan KUHAP. Lalu, bagaimana dengan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 45, bagaimana disebutkan tadi, bahwa di dalam pasal 14 ayat 1, rehabilitasi ini adalah berdasarkan atau pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi Presiden dalam memberikan gerasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, pemberian rehabilitasi merupakan salah satu wujud kewenangan Presiden ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Wewenang tersebut diberikan secara konstitusional kepada Presiden. Ya. Kewenangan Presiden dalam pemberian rehabilitasi diberikan oleh konstitusi sebagai hak konstitusional dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan praktek penyelenggaraan yang ada dalam pemberian rehabilitasi diberikan dalam bentuk keputusan Presiden. Jadi
perbedaannya tadi antara rehabilitasi KUHP dengan rehabilitasi Undang-Undang 45 inilah kalau rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan oleh Presiden. Nah, mari kita lihat sekarang adalah contoh rehabilitasi yang pernah dikeluarkan oleh Presiden ya. Di sini adalah contoh Kepres nomor 142 tahun 2000, yaitu pemberian rehabilitasi kepada saudara Dr. Andes Nurdin AR ya. Di sini pertimbangannya adalah karena untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bukan seperti di KUHP. Kalau di KUHP itu pertimbangannya adalah karena adanya kekeliruan atau proses-proses hukum acara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka di dalam rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Sedangkan kalau di KUHP tadi, sebagaimana yang yang kita lihat tadi, kalau di KUHP itu maka pertimbangannya pertimbangan ketika hukum tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada penangkapan yang tidak sah, ada kekeliruan tentang orangnya. Nah, di sini di dalam penetapan yang kedua ini disebutkan maka hak saudara Dr. Nurdin AR dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya baik dalam kedudukannya sebagai WNI maupun sebagai warga sipil dipulihkan. Ya, ini contoh atas rehabilitasi ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rehabilitasi. Lalu mari kita lihat yang terakhir adalah mengenai amnesti ya dan abolisi ya. Amnesti dan abolisi itu dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Darurat nomor ya 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Di sini disebutkan dalam pasal 1 bahwa Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Nah, ada catatan di sini bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 perubahan pertama, untuk memberikan amnesti dan abolisi ini Presiden memperhatikan pertimbangan DPR ya. Jadi bukan dari Mahkamah Agung. Dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persekatan politik antara Republik Indonesia Yogyakarta dan Kerajaan Belanda. Dan di pasal 4 disebutkan bahwa dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termasuk dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang yang termasuk dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan. Nah, sahabat suratkum, maksud dari kalimat-kalimat ini adalah bahwa perbedaan antara amnesti dan abolisi adalah perbedaan antara amnesti dan abolisi itu adalah pada amnesti, amnesti diberikan ya, terhadap mereka atau orang yang telah dijatuhi pidana. Ya. Sehingga dengan adanya amnesti ini, maka semua akibat hukum yang perbedaan antara amnesti dan abolisi itu ialah pemberian amnesti itu diberikan kepada orang yang telah melakukan pidana, di mana dengan pemberian amnesti itu maka akibatnya, akibat hukumnya dihapuskan. Jadi orang yang telah diperiksa, orang yang telah diadili, dan orang yang telah diputus hukuman pidananya, maka dengan amnesti ini semua akibat hukumnya dihapuskan. Sedangkan untuk abolisi adalah bagi mereka yang prosesnya masih berjalan. Proses penuntutan, proses pemidanaannya masih berjalan. Sehingga bagi orang-orang yang menerima abolisi tersebut, penuntutannya
menjadi ditiadakan, ya. Jadi kalau amnesti sudah diputus dan kemudian akibat hukumnya ditiadakan, sedangkan bagi abolisi masih dalam proses penuntutan, maka proses penuntutannya atau penuntutannya ditiadakan. Nah, itu adalah tentang amnesti dan abolisi. Nah, sekarang kita lihat contoh abolisi, ya. Dapat kita lihat di sini keputusan PDN nomor 93 tahun 2000 tentang pemberian abolisi kepada saudara R. Sawito Kartowibowo. Nah, di samping abolisi, maka ini adalah lagi contoh tentang amnesti. Ya. Inilah amnesti yang diberikan Presiden kepada orang yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka. Ya, jadi dengan amnesti ini pidananya, akibat hukumnya ditiadakan. Ya. Nah, sahabat curhat hukum, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.